Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auli Rahma dengan NIM 20030174056 dari kelas 2020C. Di sini saya akan membahas mengenai elips. Yang pertama yaitu definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu yaitu fokus F dan terhadap garis tertentu yaitu direktris D itu tetap, yaitu sama dengan E, dan E kurang dari 1, di mana E adalah eksentrisitas. Di sini F adalah fokus, D adalah direktris, lalu P aksen adalah jarak titik P ke direktris D. Titik P terletak pada elips, maka PF per PP aksen sama dengan E, dengan E kurang dari 1. Yang kedua adalah langkah-langkah melukis elips. Jika direktris D1 di sebelah kiri V2 dan berjarak 2 satuan, maka fokus F1 pada FT dengan V2 F1 per V2 T1 sama dengan 1 per 2, itu maka akan menghasilkan elips. Jadi, setiap elips itu memiliki dua fokus. Di gambar ini itu F1 dan F. Dan elips itu juga memiliki dua direktris. Dalam gambar ini itu D1 dan D. Langkah-langkah dalam melukis elips adalah yang pertama, buat garis T1 yang tegak lurus D1 dan D2. Langkah yang kedua adalah tentukan titik V1 dan titik V2 pada garis T1. Sedemikian hingga V1F per V1T sama dengan 1 per 2 dan V2F1 per V2T1 sama dengan 1 per 2. Jadi titik V1 dan titik V2 terletak pada elips. Langkah yang ketiga, buatlah garis-garis G1, G2, G3, G4, dan G5 masing-masing sejajar dengan D dan memotong garis FT berturut-turut pada A sama dengan F, B, C, D, dan E sama dengan F1. Langkah yang keempat adalah buatlah lingkaran dengan titik pusat di F dan jari-jari sebesar setengah AT, sehingga lingkaran tersebut memotong G1 di titik A1 dan titik A2. Jadi, A1F per AT sama dengan A2F per AT sama dengan 1 per 2. Maka, titik A1 dan titik A2 terletak pada elips. Langkah yang kelima, buatlah lingkaran dengan titik pusat di F dan jari-jari sebesar setengah BT, sehingga lingkaran tersebut akan memotong G2 di titik B1 dan titik B2. Jadi, B1F per BT sama dengan B2F per BT sama dengan 1 per 2. Maka titik B1 dan titik B2 terletak pada elips. Langkah yang keenam adalah lakukan langkah 4 dan langkah 5 seperti sebelumnya, sehingga diperoleh titik-titik C1, C2, D1, D2, E1, dan E2 yang semuanya terletak pada elips. Langkah yang terakhir adalah hubungkan titik-titik yang diperoleh dari langkah 2, langkah 4, langkah 5, dan langkah 6, sehingga akan diperoleh lengkungan tertutup yang disebut dengan elips dengan eksentrisitas sama dengan setengah. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah mengenai istilah-istilah pada elips. Yang pertama, F1 ini dan F2 itu disebut juga dengan fokus. Lalu yang kedua, D1 yang ini
dan T2 yang ini itu disebut juga dengan direktris. Lalu titik P ini terdapat pada elips, maka PF1 per jarak titik P ke D1 itu sama dengan PF2 per jarak titik P ke D2 sama dengan eksentrisitas E kurang dari 1. Lalu yang ketiga, V1, V2, T1, dan T2 ini juga disebut dengan puncak elips. Lalu yang keempat, O ini merupakan pusat elips, dengan OV1 itu sama dengan A, dan OV2 juga sama dengan A. Lalu OF1 sama dengan C, dan OF2 juga sama dengan C. Lalu OT1 sama dengan B, dan OT2 juga sama dengan B. Lalu yang kelima, V1, V2, dan T1, T2 ini disebut juga dengan sumbu simetri. Lalu V1, V2 ini disebut dengan sumbu panjang karena ini merupakan sumbu simetri yang memuat fokus. Lalu panjang dari V1, V2 itu 2A, karena OV1 sama dengan A dan OV2 sama dengan A. Lalu T1, T2 ini disebut juga dengan sumbu pendek, karena sumbu simetri yang tidak memuat fokus. Dengan T1, T2 ini 2B, karena OT1 sama dengan B, OT2 sama dengan B. Lalu yang keenam, tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Lalu yang ketujuh, tali busur yang tegak lurus sumbu panjang itu disebut latus rectum. Dalam gambar ini itu latus rectumnya adalah AB dan CD. Lalu yang kedelapan, luas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Dalam gambar ini itu jari-jarinya PF1, lalu PF2 itu juga merupakan jari-jari fokus. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.